berapa sih? Ada yang tahu usia pemuda? Iya, mungkin ada yang tahu tapi ada juga tidak tahu. Tapi intinya usia pemuda kalau kita mengacu pada undang-undang kepemudaan itu berusia 16 sampai dengan 30 tahun. Jadi bagi teman-teman yang saat ini berusia 16 sampai dengan 30 tahun kita masih dalam kategori pemuda. Yang rata-rata saat ini itu merupakan penduduk Indonesia yang ada di dalam kategori generasi milenial yang lahir di tahun 1983 ke atas sampai dengan 1998 atau menjelang 2000, yaitu milenial. Dan juga generasi Z yang lahir di tahun 98 atau tahun 2000-an ke atas. Nah, ini yang pertama, kapasitas kelembagaan. Kita berharap ada penguatan koordinasi di lintas sektor untuk pelayanan kepemudaan, termasuk mendorong regulasi di tingkat daerah. Jadi kita lagi mendorong regulasi di tingkat daerah. Saat ini kita lagi gencar juga mendorong daerah, pemerintah daerah untuk menuntaskan rencana aksi daerah atau RAD pelayanan kepemudaan. RAD layanan kepemudaan ini bertujuan untuk mengintegrasikan semua kegiatan kepemudaan dalam satu tempat sehingga lebih mudah untuk melakukan harmonisasi atau integrasi. Sebagai contoh, di Kementerian Pertanian itu ada program untuk petani pemuda itu. Kemudian di Kominfo ada literasi digital untuk generasi muda. Kemendikbud misal ada juga program literasi budaya untuk generasi muda. Nanti kemudian lewat RAD atau rencana aksi nasional, kemudian turunannya rencana aksi daerah pelayanan kepemudaan, nanti itu akan diintegrasikan semua. Sehingga kegiatan-kegiatan program kebijakan terkait dengan kepemudaan itu semua saling tahu dan saling dikoordinasikan satu dengan yang lainnya. Yang kedua adalah partisipasi pemuda. Partisipasi aktif pemuda berbasis kewilayahan secara aman dan bermakna, termasuk dalam kewirausahaan berbasis inovasi dan teknologi. Era saat ini sudah berubah, bukan yang di manual lagi, tapi sudah banyak yang menggunakan pendekatan digital. Sehingga partisipasi pemuda dalam berbagai organisasi kepemudaan, tapi juga aktif partisipasi dalam membangun kewirausahaan berbasis inovasi dan teknologi. Yang ketiga, pencegahan perilaku berisiko. Saya senang dengan kerja-kerja atau aktivitas dari GLB, Bu Ratu dan Bapak Ibu, teman-teman sekalian, karena ini bisa juga untuk mendorong pencegahan perilaku berisiko. Pencegahan atas kekerasan, perundungan, intoleransi, penyalahgunaan nafsa, minuman keras, penyebaran penyakit menular seksual. Ketika generasi muda itu dikembangkan bakat mereka, dibina mental, spiritual mereka, nilai-nilai literasi kebudayaan mereka, maka akan lebih mudah untuk melakukan pencegahan terhadap perilaku berisiko. Nah, selanjutnya tadi yang saya jelaskan di awal bahwa saat ini era kita mengalami perubahan. Revolusi industri 4.0 merupakan kondisi di mana fokus pada pengembangan teknologi. Sedangkan Society 5.0 menekankan pada peran manusia dalam mengembangkan teknologi dan memanfaatkannya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Society 5.0 atau masyarakat 5.0 juga menekankan pada pengembangan keterampilan manusia seperti kemampuan pikir kritis, kompleks, dan sistematis. Nah, kita coba lihat. Teman-teman yang bergerak di bidang IT, digital, ini merupakan kabar baik bahwa Indonesia membutuhkan 9 juta talenta digital pada tahun 2030 atau 600.000 talenta tiap tahun menurut data Bank Dunia dan McKinsey tahun 2023. Sehingga pengembangan di ranah digital ini menjadi sesuatu yang dibutuhkan untuk Indonesia ke depan lebih baik lagi. Nah, talenta digital itu adalah warga masyarakat atau termasuk juga generasi muda yang menguasai perkembangan digital, memiliki skill-skill di bidang digital, misal sebagai developer, programmer, menguasai IoT, menguasai desain komunikasi visual atau DKV, dan lain sebagainya. Dan bahkan di era digital ini ada banyak, bahkan semua
bagian pekerjaan kita diintegrasikan, diasosiasikan dengan pendekatan digital. Bahkan pertemuan kita saat ini dengan GLB juga menggunakan platform digital. Tarian tadi kemudian ditampilkan dengan pendekatan virtual. Tuh. Mungkin juga karena ada bentuk-bentuk konser menggunakan VR atau virtual reality dan bentuk-bentuk yang lain, sehingga talenta digital dibutuhkan. Ke depan mungkin ada pengembangan tarian menggunakan kombinasi antara gerak manual dan juga gerak digital. Itu ke depan tentu tidak bisa kita hindari karena bagian dari perkembangan di era digital. Nah, di sini perlu kolaborasi antar pemerintah, perguruan tinggi, pihak swasta dan masyarakat untuk mengembangkan keterampilan talenta muda Indonesia, termasuk talenta dalam bidang kebudayaan. Di sini ada 4 pilar visi Indonesia 2045. Pertama, pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, pembangunan ekonomi berkelanjutan. Ketiga, pemerataan pembangunan. Dan keempat, pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan. Nah, kita berbicara dalam aspek kepemudaan atau pemuda Indonesia. Nah, kita lihat sini ada pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, ini tadi agak lupa diubah. Ini sempat dipakai juga di Kalimantan Barat. Di pemuda Indonesia dan termasuk juga LGLB di berbagai provinsi, kabupaten, kota. Dan mungkin saja sudah ada di tempat-tempat lain ya, mungkin di Suriname atau di negara-negara yang lain yang bisa dijangkau oleh GLB. Melansir data kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, jumlah penduduk Indonesia mencapai 280,73 juta jiwa pada Desember 2023. Nah, di sini ketika kita melihat di masa era bonus demografi ini, usia-usia produktif, usia-usia pemuda ini mendominasi demografi Indonesia, sehingga dari 280 juta sekian, berarti ada kurang lebih setengah dari itu adalah usia-usia produktif. Dan nanti puncaknya pada tahun 2030 dan sampai mungkin menjelang tahun 2040. Nah, bonus demografi ini tentu akan memberikan dampak signifikan ke Indonesia ketika mampu dipersiapkan generasi dengan Tapi lagi ngambil ini kualitas, ngambil ini kan kompetensi, dan daya saing. kayak gini. Jika itu dipersiapkan, maka itu akan udah mencet itu. baik, sehingga Gimana ya? nah itu ibu Keluar udah. jadi bantu di mute ya, kondisi lupa. Yang lain tolong di mute ya. Oh iya men. Cita tuh. Oke, terima kasih. Nah, ketika generasi kita dipersiapkan, maka bonus demografi itu akan menjadi blessing, betul. Menjadi berkat bagi kita untuk mengembangkan negara kita. Tapi kalau kita tidak mempersiapkan dengan baik, nah ini bukan jadi blessing, malah bisa jadi semacam the curse of demography, semacam kutukan demografi. Ketika begitu banyak orang dengan usia produktif, tapi banyaknya pengangguran, orang tidak punya inovasi, orang tidak punya keterampilan dalam pekerjaan, tingginya tingkat kriminalitas, dan penyakit-penyakit sosial lainnya di masyarakat. Tapi ketika puncak bonus demografi ini mampu dimanfaatkan dengan baik, maka ini akan menjadikan Indonesia sebagai negara. Nah, hal-hal apa yang perlu dipersiapkan oleh generasi muda atau bahkan organisasi-organisasi yang berkecimpung dalam dunia kepemudaan untuk memaksimalkan dalam persiapan menuju era demografi, bonus demografi dan juga generasi emas 2045. Kesiapan generasi muda menghadapi tantangan perubahan ini, berbagai perubahan terjadi dengan sangat signifikan karena kita ada di era yang global. Kalau bahasa Sunda mungkin dibilang borderless world, salah ya, itu bahasa Inggris ya. Dunia ini semakin seolah-olah tidak ada batasnya, borderless, batas-batas semakin kelihatan karena di waktu yang bersamaan kita bisa terkoneksi satu dengan yang lain dengan perangkat-perangkat digital dan kemajuan teknologi. Nah, hal yang pertama yang perlu dilakukan oleh generasi muda, oleh teman-teman pemuda atau juga remaja yang hadir saat ini adalah mampu adaptif terhadap perubahan yang terjadi. Jadi kita harus mampu untuk adjust
adaptasi dengan berbagai perubahan lingkungan kita. Kalau tidak, maka kita akan ketinggalan. Yang kedua, mampu membangun kecepatan di segala lini. Jadi speednya dipercepat. Kalau kita masih suka tunda-tunda pekerjaan, bangun pagi untuk kuliah kita, tambah lagi 5 menit alarmnya, tambah lagi 10 menit, tambah lagi 30 menit sampai terlambat. Nah, kita harus membangun kecepatan ya, untuk mulai dengan diri kita sendiri, nanti kita akan memberikan pengaruh pada orang lain yang ada di sekitaran kita. Yang ketiga, berani mengambil resiko atas kebijakan yang diambil. Sebagai contoh mungkin GLB ya. GLB ini kemudian kalau dia tidak berani mengambil risiko untuk berpikir hal-hal yang besar, yang inovatif untuk pengembangan organisasi dan dampaknya secara luas, maka dia tidak akan berkembang dengan baik, dengan pesat. Tapi kalau dia berani mengambil risiko, kemudian diukur risiko itu, maka dia akan lebih cepat berkembang dan signifikan pengaruhnya dalam masyarakat. Yang keempat, siap menghadapi kompleksitas akibat globalisasi. Era globalisasi, kehidupan semakin kompleks, perubahan datang begitu cepat. Kita harus siap menghadapi itu. Yang kelima, siap merespon kejutan-kejutan yang akan terjadi akibat kemajuan teknologi baru. 2 atau 3 tahun yang lalu kita belum terlalu mengenal yang namanya Zoom Cloud Meeting. Dan mungkin yang tua-tua, generasi mungkin yang lebih dewasa, mungkin Ibu Ratu dan lain-lain itu lebih mengenal Skype gitu, dan itu tidak seluas penggunaan cloud Zoom Meeting. Kemudian perkembangan, ada Zoom Cloud Meeting, ada Google Meet, berkembang juga ada Meta, ada Metaverse, ada virtual reality, ada TikTok dan lain sebagainya. Nah, kejutan-kejutan akibat kemajuan teknologi baru ini, termasuk juga media-media baru, perlu untuk kita siap untuk meresponnya. Kalau tidak, maka kita akan ketinggalan. Sebagai contoh kita melihat, yang dulu ada mengenal merek Nokia, tapi saat ini mungkin teman-teman yang milenial atau sebagian milenial dan Z tidak mengenal lagi itu Sony Ericsson, Siemens dan sebagainya. Mereka tidak melakukan kesalahan, tapi mereka tidak melakukan inovasi atau absen dalam melakukan inovasi. Kita lanjut. Jadi setelah ini kita bisa banyak berdiskusi. Dorongan untuk berpikir kritis dan berinovasi. Nah, saya akan cepat-cepat saja ini bahwa di situ ada jaminan atas kebebasan berpikir dan berinovasi. Kemudian kita perlu mengkritisi dan mengantisipasi terjadinya disrupsi informasi, di mana kebencian dan berita bohong mudah disebarkan. Saat ini era disrupsi, informasi datang begitu cepat, sehingga kita perlu memiliki kemampuan untuk memfilter informasi itu. Kalau di Kominfo itu ada beberapa pendekatan yang dilakukan, semisal digital ethics, digital culture, digital skills. Nah, itu untuk memberikan kemampuan literasi bagi kita untuk menyaring berbagai informasi, sehingga kita tidak terjebak pada kebencian dan berita bohong yang disebarkan di dunia maya atau media sosial. Yang ketiga, penting untuk membangun ekosistem yang sehat dengan memanfaatkan informasi yang kredibel dari hasil berpikir kritis. Jadi kita sebaik mungkin untuk menggunakan informasi yang kredibel berdasarkan fakta dan data, bukan informasi yang bohong ya. Yang keempat adalah kolaborasi dan sinergi untuk mendorong inovasi untuk menjawab permasalahan dan pembangunan berkelanjutan di berbagai sektor. Nah, saya teringat ada kata-kata bijak seperti ini: kalau kita ingin berlari jauh, kita bisa lari sendiri. Tapi kalau kita ingin berlari sangat jauh, maka kita harus lari bersama-sama. Itu kalau di lomba lari itu namanya lari maraton. Kolaborasi dan sinergi untuk mendorong inovasi itu sangat dibutuhkan di era saat ini. Kalau kita masih senang dengan single fighter gitu ya, nah itu di era saat ini tidak akan terlalu maksimal apa yang kita kerjakan. Tapi kalau kita kemudian bekerja dalam tim, dalam kolaborasi dan sinergi, itu akan lebih baik ke depan. Ada 3 zona dalam membangun keberanian pemuda, teman-teman pemuda. Yang zona pertama, takut terhadap kondisi yang tidak nyaman, takut dianggap berbeda, dan takut terhadap reaksi yang tidak diinginkan. Jika berhasil menaklukkan zona ini, kita adalah pribadi yang pemuda. Jadi kalau kita sudah bisa menaklukkan yang ini, maka kita menjadi pribadi yang pemberani. Zona yang kedua, takut melangkah untuk merubah,
terlibat dalam gesekan atau konfrontasi dengan orang lain, dan takut untuk dihakimi. Jika kita berhasil menaklukkan zona ini, kita telah bisa membentuk tim yang pemberani. Jadi kalau tadi pribadi, kita membentuk tim yang pemberani, misal GLB di nasional, di daerah, atau komunitas-komunitas yang berfokus pada pengembangan budaya. Itu masuk dalam zona yang kedua. Selanjutnya zona ketiga, takut menghadapi masa depan yang tidak pasti, takut yang muncul saat organisasi menghadapi masa-masa sulit, takut terhadap kegagalan dan dalam organisasi. Jika hasil menaklukkan zona ini, kita telah mampu membentuk organisasi yang berani. Ini zona yang ketiga. Jadi dimulai dari keberanian harus dibangun. Berani tim dan organisasi ya dimulai dari hal-hal kecil. Pribadi, tim, dan organisasi yang berani. Call for action ini bagian akhir. Nah, ini karena waktu mungkin tinggal 3 menit lagi. Di tahun 2045, generasi milenial dan generasi Z, jadi yang lahir di tahun-tahun 1983 ke atas sampai dengan menjelang tahun 2000 dan juga tahun 2000 ke atas, generasi Z akan berada di posisi paling strategis untuk mengambil kebijakan. Ada mungkin teman-teman di sini yang usianya sekitar 20-an tahun, ditambah lagi dengan 20 tahun berarti ada di usia 40-an tahun. Seperti saya di usia 30-an tahun, ketika 20 tahun depan akan ada di usia 40-an. Artinya generasi kita, baik generasi milenial maupun generasi Z, yang akan berada di posisi paling strategis untuk mengambil kebijakan. Mungkin di sini sudah ada yang menggantikan Ibu Ratu, ada yang menjadi anggota dewan, ada yang menjadi bupati, ada yang menjadi PNS pada jabatan tertentu, ada yang menjadi pengusaha, dan jabatan-jabatan yang lain yang strategis. Nah, generasi kita akan menjadi penentu, pengambil kebijakan, dan menjadi generasi yang menentukan banyak hal ke depan. Ini bagian akhir, ada kutipan dari Pak Kepala Staf. Anda bukan generasi pewaris, tapi generasi penentu masa depan. Masa depan bangsa ada di tangan kalian. Demikian materi kita di sore hari ini. Terima kasih. Dan kalau ada Q&A session atau sesi tanya jawab, bisa dilanjutkan oleh moderator dan kita bisa berdiskusi lebih banyak. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Chan Harsen Roy Tampomuri, SIPMA atas